Selamat pagi. Kesempatan ini kita akan bahas tentang kerusakan atau noise pada bearing motor Fuji 355 kW. Berikut adalah konstruksinya. Ada dua kali bearing di drive end atau yang sisi depan dan sisi belakang NDE ya, non drive end. Nah, kalau dilihat dari konstruksinya, dia hanya disupport oleh dua kali bearing, ball bearing, yang DE-nya lebih besar, yang belakangnya lebih kecil. Dan setiap bearing itu dia perlu masang menggunakan grease, ya. Ada nipple grease-nya, di nameplate-nya di greasing setiap 11 bulan. Nah, konstruksinya si motor ini terdiri dari winding stator dan ada rotornya ya, ada rotor. Ini motor 3 phase ya, 3 pasa. Jadi kalau seandainya bearingnya failure, dipastikan akan ada gesekan antara rotor dengan stator yang mengakibatkan kumparan winding stator ini akan rusak, dan kita harus rewinding lagi dengan harga yang sangat mahal, 200 jutaan. Nah, kalau kita hanya ganti bearing aja, itu paling nggak nyampe 2,5 juta saja. Nah, untuk pompa booster jarang sekali kita temukan winding statornya yang basah ya, atau yang kesiram sama lumpur atau air. Yang sering kita temukan adalah munculnya hack atau excessive vibration dan diikuti dengan abnormal noise di area bearing, baik bearing depan maupun bearing belakang. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang bearing ya. Jadi untuk motornya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke materi ini sudah kami bagikan di grup. Untuk bearing ada analisa sendiri ya, ada ilmunya. Jadi kita tidak hanya melakukan proses gonta-ganti komponen atau reuse bearing atau apapun tanpa melalui yang namanya analisa dan cross check terhadap referensinya. Nah, dalam inspection dan troubleshooting ini ada grafik yang menjelaskan tentang vibration level terhadap operating time atau lifetime. Dimana kalau kita lihat ini sumbu Y ini adalah vibration level dan sumbu X ini adalah lifetime. Jadi semakin panjang umurnya, lifetime semakin tinggi, itu dipastikan tingkat kehausan ya pasti juga tinggi, yang dapat kita lihat atau kita review berdasarkan vibration levelnya. Jadi di grafik ini dibagi atas 6 step atau life cycle-nya 6 step, di mana step 1 itu adalah damage initiated. Jadi awal muncul terjadinya kerusakan, kemudian detection ada muncul pre-warning time-nya yang nomor 2 ini. Terus ada fase ketiga, detection by standard vibration monitoring. Jadi muncul excessive vibration ya. Kemudian fase keempat itu ada namanya peningkatan getaran yang diikuti dengan abnormal noise ya. Kita bisa melakukan pengecekan dengan didengarkan ya, atau dirasakan ya, atau diraba, itu ada getarannya berlebih. Jadi untuk pre-warning time ini sangat bervariasi ya, sangat tergantung juga terhadap misalignment ya. Jadi makanya untuk motor dan pompa itu dipastikan misalignmentnya bagus ya, 0,01 untuk standarnya, toleransinya ya. Jangan sampai nanti motor baru karena misalignment berefek terhadap kerusakan si bearingnya. Nah, kalau fase keempatnya dibiarin
ya kita tidak melakukan proses penggantian, kita udah tahu nih excessive vibration, udah ada abnormal noise, tapi kita biarkan, kita paksain dia tetap beroperasi, maka dia akan masuk ke fase kelima atau severe failure atau kerusakan yang parah atau besar itu. Nah, kalau sudah severe failure, walaupun kita lakukan regressing, ini tidak akan banyak membantu karena sudah muncul ada initial crack dan masuk fase terakhir ya, dan getaran juga sangat parah banget gitu. Dan masuk fase ke failure atau fase ke nomor 6. Nah, kita bisa lihat juga ya masing-masing fasenya itu ada simulasi kerusakannya, di mana fase 1 sampai 3 itu masih unitnya masih bisa operasi ya. Masih bisa operasi dengan catatan ada kenaikan vibration sedikit, vibration levelnya sedikit. Tapi kalau dia udah masuk fase 3 ke 4 itu ada tren kenaikan vibration yang ditandai pasti kalau di bearingnya sendiri sudah terjadi kausan ya. Nah, sudah terjadi kausan ya, ada kayak scratch yang parah di salah satu sisi atau di semua sisi. Ini menandakan ada pergerakan ball bearing, kausan yang berlebih antara ball bearing sama inner race atau outer race bearingnya. Nah, kalau udah masuk fase keempat ya, udah masuk fase keempat, artinya mau tidak mau si motor itu harus diganti bearingnya. Tapi kalau kita biarkan vibrasinya sudah tinggi, abnormal noise, maka dia akan masuk ke fase kelima, di mana scratch-nya tambah parah, kausan tambah parah, sedangkan lubrikasinya normal itu si lubrikasi tidak mampu untuk melumasi ya, atau mendinginkan gesekan atau panas yang muncul antara ball bearing dengan inner dan outer ya, karena clearance-nya sudah sangat besar atau kata bahasa sederhananya ada oblak gitu ya. Nah, jadi kalau di lapangannya kalau kita putar manual itu akan bunyi bearingnya akan kedengaran banget gitu ya, terutama di sisi NDE atau bearing belakang. Jadi cara gampangnya buka rubber coupling, terus kita putar manual. Kalau udah ada bunyi pergerakan ball bearingnya yang tidak smooth atau berat ya, ikuti dengan noise, itu kita sudah berada di fase kelima dan itu wajib diganti. Nah, kalau kita nggak ganti nanti si bearingnya bisa pecah, dan kalau si bearing pecah, sudah kita sampaikan tadi, itu akan menyebabkan clearance antara rotor dan winding statornya akan hilang, bahkan si lilitannya bisa gesek ya, kegesek sehingga rusak dan kita harus rewinding lagi. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke aktual di lapangannya seperti apa ya. Jadi kebetulan ini ada gambar tentang motornya ya, motor yang punya 745 ya, 745 746. Nah, kalau kita lihat teman-teman, nah ini gambarnya kita cari. Oke, ini adalah motor ya, motor yang sudah kita bongkar. Ini ada sisi belakang, dan pendek itu ada sisi belakang. Kita harus buka cover yang untuk fan-nya dulu. Nah, ini posisinya, posisi bearingnya. Oke. Setelah kita bongkar, maka kita temukan ya seperti inilah bearingnya, dimana di inner race-nya sudah ada bagian yang scratch ya, scratch dalam, dan ini sudah masuk ke fase ketiga, keempat sih sebenarnya, keempat mau kelima. Jadi kalau ini scratch ini yang dalam, yang kita tidak cepat melakukan penggantian dan itu kondisinya dibiarin terus operasi, ini bahkan bisa pecah. Jadi inner race bearing akan pecah, shaftnya akan jatuh, rotor akan gesek sama kumparan lilitannya si winding statornya, dan bisa di ngejam gitu ya, ngejam karena gesek tadi, karena clearance-nya kecil banget antara stator sama rotornya. Nah, kalau kita lihat dari keausan ini atau scratch ini
murni disebabkan karena lifetime atau nanti kita bisa cek elemennya gitu ya. Jadi kalau elemennya bermasalah akan mempercepat laju keausan bearing itu. Kenapa toleransinya itu 0,01 sampai 0,02, kecil banget untuk mereduksi tingkat keoblakan bahasa pasarnya ya, sehingga inner ball dan authorized bearing itu dalam kondisi yang normal. Nah, kalau seandainya defleksi atau elemen antara motor sama pompa di area flanknya itu bermasalah, itu pasti yang paling parah tuh yang berdampak adalah sisi NDE bearing, karena dia akan cenderung untuk kejungkit ya karena faktor defleksinya seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa perlu kita yang namanya melakukan inspeksi seperti yang saya sampaikan tadi, getarannya seperti apa, terus noise-nya seperti apa ya. Kita harus mempunyai feeling ya, skill teknisnya harus keluar di situ. Memang harus sering latihan gitu ya. Jadi kita bisa menentukan dari abnormal noise maupun dari getaran yang muncul, oh ini si motor ini bearingnya udah kena dan harus segera diganti ya, langsung di service tech. Tapi kalau udah seperti ini, kayak ball bearingnya udah haus, terus ini rest bearingnya udah scratch seperti ini, scratch dalam, kita masih paksain operasi, berarti sama saja kita membiarkan pembiaran sehingga terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Cara inspeksinya sudah kita bahas, cara flow process atau cycle failure bearingnya sudah kita jelaskan, dan kerusakannya baik aktual sudah kita sampaikan harapannya. Teman-teman kalau saat servis daily check, mohon dilakukan intensif monitoring khususnya di area bearing baik barsah maupun motor. Kita pastikan vibrationnya, terus noise yang muncul segera dilaporkan ke pengawasnya atau ke saya juga boleh. Dan pada saat instalasi pompa atau motor, pastikan elemennya ya teman-teman, pastikan elemennya, terus pot mounting baik pompa maupun motor karena sangat berpengaruh ya. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat pagi.